Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap terus semangat belajarnya ya. Silakan persiapkan alat tulisnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik sastra dan esai. Sekarang, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam buku non-fiksi dan drama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan atau non-fiksi. Pengertian buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan kalian. Selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks, buku pengayaan bisa dijadikan sebagai buku bacaan umum. Buku pengayaan yang baik adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Kalian dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasan dengan sering membaca buku-buku pengayaan yang bermutu dan update sesuai dengan keadaan sekarang. Buku pengayaan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu buku pengayaan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Ciri-ciri buku pengayaan atau non-fiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri yang paling menonjol dari kategori menulis buku non-fiksi terletak dari penyampaiannya. Dari segi penulisan, buku non-fiksi disampaikan menggunakan bahasa formal. Formal dalam hal ini tidak menggunakan bahasa tulis alay, tidak menggunakan tulisan yang macam-macam. Dari segi penulisan, sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Maksud dari bahasa denotatif menggunakan makna sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, atau to the point dan tegas. Berbeda dengan kategori buku fiksi, pada buku fiksi penyampaian penulis bisa menggunakan bahasa tidak sebenarnya dan pesan yang disampaikan pun tersamar. Yang ketiga yaitu faktual atau fakta. Sifat dari isi pesan bersifat fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Isi buku yang disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Kategori buku non-fiksi ada banyak jenis, diantaranya ada jenis buku ajar, motivasi, dan buku referensi. Dari beberapa jenis buku tersebut, semuanya memiliki karakteristik berbeda dan memiliki satu esensi yang sama, yaitu buku imajinatif tanpa sumber. Yang keempat yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Ciri-ciri buku non-fiksi juga dapat disampaikan dengan gaya penulisan ilmiah populer. Dengan kata lain, tulisan tidak melulu kaku dan itu-itu saja. Dikatakan tulisan ilmiah populer karena disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan pasal dan data yang diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Yang kelima yaitu menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Ciri-ciri buku non-fiksi ditulis oleh sang penulis karena bertujuan untuk menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis tema yang sama dengan isi yang sama dan bahasa yang berbeda sering ditolak oleh penerbit besar. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat pada buku drama atau fiksi. Buku drama adalah buku yang berisi naskah drama, yaitu salah satu sastra lisan yang menggambarkan kehidupan manusia dengan bergerak dan bercakap atau berdialog. Drama menggambarkan kenyataan hidup seseorang dan tingkah laku seseorang melalui sebuah percakapan dan penokohan yang dipentaskan. Dalam pementasan drama biasanya mengandung konflik dan emosi yang secara khusus diceritakan dalam sebuah pementasan teater. Selanjutnya yaitu jenis-jenis drama. Ada beberapa jenis drama bergantung dari dasar yang dipakainya. Dalam pembagian jenis drama biasanya digunakan 3 dasar, yaitu berdasarkan penyajian lakon drama, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah drama. Berdasarkan penyajian lakon, drama dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu pertama drama opera. Drama opera yaitu drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Yang kedua yaitu drama tragedi. Drama tragedi, drama yang penuh dengan kesedihan.
Yang ketiga, drama komedi, yaitu drama penggeliat hati yang penuh dengan kelucuan. Yang keempat, drama tragedi komedi, yaitu perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Yang kelima, drama farsi, yaitu drama yang menyerupai dagelan tetapi tidak sepenuhnya dagelan. Yang keenam, drama tablo, yaitu jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Yang ketujuh, melodrama, yaitu drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Yang kedelapan, sendra tari, yaitu gabungan antara seni drama dan seni tari. Selanjutnya yaitu ciri-ciri drama. Ada beberapa ciri di dalam drama. Yang pertama yaitu naskah cerita drama berisi kumpulan dialog atau percakapan yang disusun dalam bentuk teks yang digunakan tokoh maupun yang digunakan oleh narator. Yang kedua, dialog yang dituliskan bukan kalimat langsung. Dalam sebuah drama terdapat sebuah kalimat petunjuk tertentu yang sangat perlu diperhatikan oleh tokoh yang sedang pentas, karena petunjuk itu selalu memberitahu suasana dalam suatu cerita. Yang ketiga, terdapat suatu cerita yang diceritakan dalam naskah drama. Yang keempat, dalam pementasan drama terdapat 3-10 orang yang tertulis dalam dialog. Selanjutnya yaitu struktur drama. Dalam sebuah teks karangan tentu memiliki sebuah struktur, karena struktur inilah yang menjadi suatu bagian dari karangan yang dibuat. Dalam drama juga terdapat struktur yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Berikut adalah penjelasan dari ketiga struktur di atas. Prolog adalah suatu bagian pengantar yang berisi gambaran atau keadaan dari sebuah cerita yang dikisahkan. Dan pada bagian ini pula awal dari sebuah drama yang akan dipertunjukkan. Biasanya, prolog ini dibacakan oleh narator dalam sebuah pementasan. Yang kedua yaitu dialog. Dialog adalah sebuah percakapan antara tokoh dalam drama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan merupakan inti dari pertunjukan drama, karena di saat inilah drama dimulai dengan percakapan dan gerak. Yang ketiga yaitu epilog. Epilog adalah akhir dari drama yang berisi kesimpulan dari drama yang dipertunjukkan. Pada bagian ini pula terdapat pesan yang disampaikan dalam sebuah drama, dan bagian ini adalah bagian penutup dari drama. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam drama. Pertama, kalimat-kalimat pada teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh 2 tanda petik. Kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga pada prolog dan epilog. Kata ganti yang biasanya digunakan adalah mereka. Ketiga, pada bagian dialognya menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, atau mungkin juga menggunakan kata sapaan. Keempat, dialog dalam teks drama tidak lepas dari munculnya kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan. Kelima, menggunakan konjungsi temporal. Keenam, menggunakan kata kerja. Ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kedelapan, menggunakan kalimat seru. Kesembilan, menggunakan kalimat perintah. Dan kesepuluh, menggunakan kalimat tanya. Nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah drama. Yang pertama, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan masyarakat, sifat yang suka memperhatikan kepentingan umum. Kedua, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal, budi, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat suatu tempat yang menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Ketiga, nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, dan kekayaan seperti keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan. Keempat, nilai filsafat, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kelima, nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengetahuannya pada perilaku. Yang terakhir yaitu menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Refleksi adalah gerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Dalam hal ini adalah menulis kembali dengan bahasa sendiri terkait dengan buku yang pernah dibaca.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku baik fiksi maupun non-fiksi dapat dijadikan sebagai contoh, teladan, dan motivasi. Menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan atau non-fiksi. Contoh rangkuman buku pengayaan tentang kisah hidup Khairul Tanjung, si anak singkong, dapat kalian baca di dalam modul. Selanjutnya, menulis refleksi tentang nilai-nilai dari yang terkandung dalam nilai buku drama. Bacalah naskah drama Putu Wijaya yang berjudul Dagdikduk, kemudian refleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah drama tersebut secara singkat dan jelas. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu buku pengayaan adalah buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Ciri-ciri buku pengayaan atau non-fiksi ditulis dengan bahasa formal, ditulis dengan metode denotatif, faktual atau fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Buku drama merupakan buku yang berisi naskah drama, yaitu salah satu sastra lisan yang menggambarkan kehidupan manusia dengan bergerak dan bercakap atau berdialog. Jenis-jenis drama diantaranya opera, tragedi komedi, farse, tablo, melodrama, sanda tari. Ciri-ciri drama diantaranya merupakan dialog, terdapat kalimat petunjuk, terdapat kronologis cerita, terdapat 3-10 pelaku dalam pementasan. Struktur drama mencakup prolog, dialog, dan epilog. Kaidah kebahasaan drama dalam dialog menggunakan kalimat langsung, menggunakan kata ganti orang ketiga pada prolog dan epilog, menggunakan kata ganti orang pertama pada dialog, menggunakan kata kerja, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, menggunakan kalimat seru, menggunakan kalimat perintah atau suruhan, dan menggunakan kalimat tanya. Nilai-nilai yang terdapat pada drama yaitu nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai filsafat, dan nilai politik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.